Dear colleagues, students and friends, we are honored by the presence of Mr. Dahlan Iskan. Mr. Dahlan Iskan is a distinguished newspaper publisher in Indonesia. He's also a company leader in Indonesia. He has an international reputation in the world, and especially in East Asia and Southeast Asia. Mr. Dahlan Iskan, would you please tell us about your dream? Because we are so much actually impressed with your success. Can I speak Indonesian? Of course, Yeah. please. Okay, I think I will speak in Indonesian, so more easy for me to explain the biggest problem I see in Indonesia in the future. Jadi menurut pendapat saya yang problem yang terbesar di Indonesia yang akan datang, yang harus diselesaikan dalam waktu 10 tahun ke depan ini adalah mengutamakan dan mengangkat akal sehat. Saya melihat bahwa cara berpikir kita, mungkin karena latar belakang kita yang tradisional, mungkin latar belakang kita yang agraris, kemudian latar belakang kita yang religius, semuanya itu harus bermula dari tumbuhnya akal sehat yang mendominasi keseluruhan masyarakat. Mungkin sekarang banyak juga yang orang yang punya akal sehat, punya pikiran logik, tetapi kadang-kadang akal sehat itu kalah oleh lingkungan, sehingga dia harus tunduk kepada lingkungannya, karena lingkungannya belum bisa menerima cara berpikir yang logik, cara berpikir yang sangat sehat, karena kadang-kadang itu menyakitkan, kadang-kadang itu bertentangan dengan apakah yang disebut jiwa ketimuran, apakah yang disebut sopan santun, apakah yang disebut keyakinan. Nah, itu problem terbesar kita, dan saya setuju bahwa problem seperti itu kelak hanya bisa diselesaikan lewat pendidikan. Nah, pendidikan yang akan membuat orang punya akal sehat, dan pendidikan yang akan membuat orang logik. Tetapi sampai sekarang kita melihat pendidikan kita masih sulit akan memproyeksikan kapan kira-kira mayoritas masyarakat kita bisa punya akal sehat. Katakanlah begini, katakanlah 10 tahun yang akan datang, lulusan perguruan tinggi kita sudah berlipat-lipat. Berarti lulusan perguruan tinggi kita sudah bisa mendominasi struktur masyarakat kita. Tetapi kita harus lihat lagi struktur di perguruan tinggi kita. Misalnya sekarang sarjana teknik dan sarjana ilmu eksakta itu kan masih kecil sekali. Dokter bedah saja baru ada 1.500 misalnya begitu. Kemudian insinyur beberapa fakultas teknik belum begitu banyak. Padahal menurut pendapat saya nanti untuk menciptakan masyarakat yang logis, kemudian yang punya akal sehat, yang punya struktur berpikir yang baik, menurut saya harus memperbanyak fakultas-fakultas teknik, fakultas eksakta, dan mengurangi fakultas-fakultas sosial yang sekarang dominasinya luar biasa. Kalau kita lihat kan sekarang misalnya dari masyarakat kita yang tradisional itu mungkin saya tangkap hambatannya apakah hambatan biaya, apakah hambatan latar belakang keyakinan, latar belakang agama, sehingga kita ini sekarang terlalu banyak punya sarjana agama. Menurut pendapat saya sarjana agama itu luar biasa banyaknya. Akhirnya itu mendominasi wacana di masyarakat. Setiap hari ceramah lebih banyak dari berbuat, kemudian ajaran yang sifatnya doktriner, karena memang ajaran itu umumnya dogma, itu lebih mendominasi, yang akhirnya akal sehat itu kurang bisa tumbuh. Nah, menurut saya menyehatkan akal masyarakat secara luas, bolehlah ada sebagian bangsa kita akalnya tidak sehat juga nggak apa-apa, itu kan kelengkapan dari bangsa. Kalau semua akalnya sehat mungkin nanti juga terlalu maju lah begitu. Kita juga bisa terima bahwa sebagian masyarakat kita tidak punya akal sehat, karena tidak punya akal sehat itu kan biasanya emosional, biasanya kurang bisa menerima pendapat orang lain, kemudian tidak toleran, itu semua adalah anti kemajuan. Kalau diurut lagi itu anti kemajuan. Nah, tapi jumlah orang yang seperti itu menurut saya jangan banyak, begitu. Katakanlah dalam struktur masyarakat kita harus memiliki orang seperti itu, karena ya namanya masyarakat kan nggak bisa sempurna.
katakanlah kita harus punya masyarakat seperti itu, tapi sebaiknya jangan lebih dari 20%, begitu. Ya untuk duen-duen lah, supaya kita juga punya contoh ini masyarakat yang tidak itu. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, menurut saya menghambat kemajuan. Orang yang mau maju saja keselimpet. Orang yang mau maju, tetapi karena melihat kenyataan masyarakat seperti itu, kadang-kadang dia juga harus membunuh akal sehatnya. Ya, misalnya tadi yang disebutkan di Kalimantan Timur, dia punya batubara luar biasa banyaknya. Tiap hari Sungai Mahakam itu mengekspor, dilewati oleh batubara ekspor yang ribuan ton. Tetapi seluruh pembangkit listrik di sana itu menggunakan solar yang mahalnya luar biasa. Itu kan sesuatu akal sehat yang sama sekali tidak bisa diterima. Tetapi itu terjadi terus dan ada saja hambatannya untuk merealisasikan itu. Itu kan karena akal sehat tidak dinomorsatukan. Nah, tapi kepentingan-kepentingan, emosi-emosi itu semua yang nomor satu. Saya kira ya, kalau struktur masyarakat kita berubah, orang yang punya akal sehat dan yang berpikir logik itu dominan, kita gampang sekali memecahkan persoalan. Dan itu kan memang pendidikan yang bisa mengajarkan orang agar berpikir logis itu. Tetapi pendidikan pun kan juga harus kita lihat, tadi seperti yang saya bilang bahwa mungkin kita harus menetapkan dalam jangka 10 tahun ini bagaimana struktur lulusan kita itu sebaiknya untuk bisa membuat negara maju. Kan tidak mungkin struktur kita kalau mau negara maju, kan kita negara maju, kemudian gitu, masyarakat makmur, itu cita-cita tertingginya. Nah, langkahnya bagaimana? Nah, misalnya, kan apa mungkin negara bisa maju kalau mayoritas atau kalau struktur kelulusan universitas itu tidak diplot. Dokter harus punya berapa untuk mencapai masyarakat yang secara kesehatan bagus, itu harus punya dokter berapa. Berarti fakultas kedokteran ini cukup enggak? Kalau nggak cukup, bagaimana cara mencukupkannya? Bukan diserahkan ke mekanisme pasar. Karena kalau diserahkan ke mekanisme pasar, kalau masyarakat yang religius yang dominan, tentu yang didirikan adalah fakultas keagamaan yang terbanyak. Jadi harus ada desain. Kita untuk negara ini bisa maju harus punya berapa dokter sih? Harus punya berapa dokter ahli apa berapa ahli berapa, itu kan bisa dilihat dari segi kebutuhan. Kemudian kita harus punya berapa sarjana pendidikan, harus punya berapa sarjana geologi karena negara kita seperti ini, harus punya berapa sarjana kimia, harus punya dalam struktur ini, dalam kelulusan berapa persen. Menurut saya itu harus ditentukan dulu. Dan demikian kita tahu bahwa kalau itu bisa kita lakukan dalam waktu katakanlah 3 tahun ke depan, maka kita bisa memproyeksikan dalam waktu 15 tahun struktur pendidikan di masyarakat kita sudah berubah. Tapi kalau tidak diserahkan, mungkin selama-lamanya ya kita seperti ini, dia berubah juga. Karena misalnya yang lulus sebagai sarjana keagamaan kan akhirnya realistis juga bahwa juga sulit mencari pekerjaan, kemudian juga sulit untuk sejahtera. Akhirnya anak mereka nanti tidak disekolahkan di universitas keagamaan. Tapi kan take time, itu kan lantas kita kehilangan waktu berapa puluh tahun gitu. Nah, tapi kalau ada desain, kadang-kadang desain ini juga agak bertentangan dengan mayoritas keinginan masyarakat. Tapi kan tetap harus ada desain. Saya kira cukup ya. Wow, that's a really wonderful vision. That's not only a dream, Mr. Dahlan Iskan, but could you please share it with us again? One more thing. Have you done something about that? Maybe perhaps you have contacted certain policy makers or whoever it is or what? Ya, tentu saya sudah melakukan itu. Misalnya begini, agar Jawa Pos itu maju, struktur karyawannya harus seperti apa? Itu saya lakukan dulu ketika saya masuk di Jawa Pos, itu tidak punya sarjana. Tidak ada satupun yang karyawan kita yang sarjana. Kebetulan saya sendiri juga bukan sarjana, sehingga saya juga tidak menganggap itu satu cacat yang harus segera diatasi. Tetapi pada urun berikutnya saya menetapkan bahwa harus sarjana. Kemudian pada tahap berikutnya lagi harus sarjana dengan IP tertentu. Berikutnya lagi harus sarjana IP tertentu dan menguasai salah satu bahasa asing misalnya. Itu satu peningkatan yang harus terus dilakukan karena masyarakat kita berubah. Kalau kita yang melayani masyarakat tidak berubah, nanti terjadi distorsi.
masyarakat yang kita layani lebih pintar dari yang melayani, dan itulah yang terjadi di birokrasi. Apakah birokrasi lebih pintar dari masyarakatnya? Ini kan kalau birokrasinya tidak ditingkatkan terus, dia akan tidak bisa membawa masyarakat maju, karena masyarakatnya sudah lebih maju. Nah, tahap berikutnya lagi saya tetapkan begini, bahwa karyawan Jawa Pos harus dibuatkan struktur berapa Jawa Pos ini memerlukan karyawan yang first class, yang artinya yang pintar sekali. Itu perlu berapa? Ya tentu semua orang akan bicara bahwa semua karyawan harus pintar. Saya tidak. Saya cukup kalau punya karyawan 5% saja yang pintar sekali. Cukup 5%. Pikiran saya, kalau kadang ini dari pengalaman, kalau orang itu terlalu pintar, dia nggak kerja nanti. Dia bergerak di bidang pemikiran terus. Akhirnya dia di belakang meja terus, merenung terus, dan berpikir terus. Akhirnya yang menjadi operator itu tidak ada. Kalau semua terlalu pintar. Akhirnya apa? Akhirnya bertengkar. Karena semua merasa paling pintar, kemudian merasa paling jago, sementara dia juga bukan operator, maka nanti akan lebih banyak rapatnya di perusahaan itu daripada pekerjaannya. Meskipun rapat itu juga penting, tapi kalau rapat terus kan memangnya perusahaan ini kan tidak harus menghasilkan rapat, begitu. Nah, nanti yang terjadi rapat-rapat itu saya tidak mau. Saya cukup punya 5% saja, agar perusahaan berjalan baik dan agar tidak terjadi pertengkaran di dalam perusahaan. Nah, kemudian yang punya harus punya nilai 9 namanya. Jadi kita punya karyawan tiap tahun kita evaluasi, yang nilainya 9 berapa. Dan kita cukup kalau yang punya nilai 9 itu 5% saja. Kemudian harus ada yang punya nilai 8. Itu juga tidak usah terlalu banyak. Saya menetapkan 15% yang nilainya 8 itu. Pikiran ini datang dari pengalaman saja, kemudian saya analisa, kemudian saya kan belum pernah baca rumus seperti ini, dan itu lahir dari pemikiran saya. Maka ini 15% saja, yang nilainya 8. Mereka ini adalah orang-orang yang mampu menjabarkan konsep secara baik. Sehingga yang 5% tadi yang bergerak di bidang konsep, kemudian yang 15% ini yang menjabarkan konsep itu menjadi sesuatu yang bisa dioperasionalkan. Kan banyak konsep yang belum tentu siap dioperasionalkan. Belum tentu juga orang yang punya konsep itu tahu roadmap-nya untuk bisa dioperasionalkan. Nah, ini ada 15% ini yang menjabarkan konsep-konsep dari yang 5% tadi menjadi satu konsep yang punya kemungkinan bisa memungkinkan dioperasionalkan. Nah, kemudian mayoritas karyawan di sini, dan itu jumlahnya kalau bisa 60%, itu adalah karyawan yang nilainya 7. Jadi tidak perlu 8, tidak perlu 9, katanya nilainya 7. Dia adalah para operasional, para operator yang cerdik. Karena kalau nilainya 6, dia bukan operator yang cerdik. Biarpun operator, dia harus cerdik, karena itu nilainya 7. Tapi juga tidak mungkin dia nilainya 8 atau 9, karena memang pekerjaan operator, yang tidak memungkinkan dia punya kesempatan untuk meraih nilai 8 atau 9. Karena mungkin dia ini sangat sibuk bekerja, sehingga kesempatan untuk berpikir, kesempatan untuk merenung mungkin kurang, karena memang pekerjaannya bekerja. Padahal untuk bisa mencapai 8-9 kan harus yang sifatnya lebih kepada pemikiran, begitu, konsep-konsep yang lebih mendasar. Nah, ini 60%. Saya istilahkan operator yang cerdik, bukan operator yang tidak cerdik, begitu. Nah, kemudian kan sudah 15% tambah 5%, 20% tambah 60%, berapa? 80%, ya, 80%. Terus yang nilainya 6 itu para helper, itu jumlahnya 15%. Ini juga diperlukan ini. Orang yang nilainya 6 ini juga diperlukan, yaitu para helper yang mensupport para operator tadi. Tapi juga jangan banyak-banyak. Jadi ya, saya sebutkan kira-kira 15% lah, gitu. Nah, kemudian yang 5% lagi siapa? Mereka yang bodoh-bodoh. Kenapa yang mereka bodoh-bodoh juga diperbolehkan? Karena ya ini realitas masyarakat. Tidak mungkin kita memberhentikan orang meskipun dia bodoh, tapi kalau dia tidak mencuri, tidak melanggar peraturan perusahaan, tidak melakukan penyelewengan, dia kan nggak bisa diberhentikan. Kan masa karyawan diberhentikan kan nggak bisa. Sehingga
misalnya begini, dulu dia operator yang cerdik, tapi kadang-kadang dia punya masalah dengan kejiwaannya atau apa, sehingga dia nggak bisa berprestasi, dia turun menjadi operator yang nilainya 6. Nah, karena ada fresh blood dari karyawan-karyawan baru yang lebih pintar, tentu dia juga terdegradasi. Nah, kemudian dia nilainya menjadi 5. Nah, karena itu kita tolerir juga bahwa ada karyawan yang nilainya 5, tetapi jumlahnya sebaiknya maksimum 5% saja. Nah, bagaimana kalau suatu saat karyawan yang nilainya 5 ini lebih dari 5%? Kita lihat tiap tahun. Kita punya karyawan yang nilainya 5 berapa persen? Begitu melebihi 5%, yang lebihnya ini diselesaikan. Apakah dengan pesangon yang sangat menarik, apakah dicarikan pekerjaan lain atau disuruh usaha. Misalnya ada yang kita modali bikin warung sate, misalnya begitu, saya berhenti. Dia ternyata sukses sekali jadi pemilik warung sate. Jauh lebih besar gajinya dibanding dia menjadi karyawan di sini yang nilainya 5 waktu itu. Dia sudah naik gaji berkali-kali, misalnya begitu. Ada juga kadang-kadang kita berikan kamera agar dia bisa hidup dengan kamera itu. Pokoknya harus diselesaikan. Ada juga yang kita kasih pesangon, terserah dia mau ngapain, kan jumlahnya tidak banyak. Nah, struktur seperti ini kita tetapkan, dan itu yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan perusahaan ini maju sekali dan relatif solid begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang pinter itu lebih dari 5%? Ini kan masa kita mau memberhentikan orang yang pinter, kita kan akan kehilangan kader. Kalau kan karena darah baru ini direkrut dengan sumber yang sangat bagus, tentu mereka pinter-pinter. Dan di sini karena dia pinter, di sini juga cepat menangkap hal-hal yang baru yang kita inginkan dan terus berkembang di sini. Akhirnya kan mereka semua pinter, nilainya 9. Nah, suatu saat kan yang punya nilai 9 ini kan bisa melebihi dari 5%. Bagaimana? Saya biasanya menyelesaikan dengan cara kita bikinkan anak perusahaan. Dia suruh mimpin anak perusahaan. Jadi begitu lebih 5% kita pilih siapa di antara yang nilainya 9 ini yang punya kemampuan entrepreneur, yang punya kemampuan manajerial yang baik. Biasanya dia kita tawari untuk keluar dari Jawa Pos, bukan keluar dari organisasi Jawa Pos, tapi tetap di Jawa Pos, kemudian memimpin anak perusahaan. Mr. Dahlan Iskan, I think your action already proves that you are not only a great businessman, but you're actually also a great leader, a great manager, a great thinker, and a great doer. Mr. Dahlan Iskan, by the way, when did you start that plan? When? Yes, when? When did you start it? It started a long time ago already, 15 years ago. 15 years ago. Dear friends, colleagues, and students, we already got a very nice talk with a very, very successful businessman, leader, manager from Indonesia. Thank you. Thank you.